Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian. Pada kali ini kita akan berdiskusi bagaimana teknis budidaya kita, terutama dalam hal menggenjot atau meningkatkan imunitas dan ketahanan tanaman, agar pada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan berikutnya tanaman bisa lebih mempunyai ketahanan serta toleransi terhadap serangan hama dan penyakit, terutama penyakit-penyakit yang sangat krusial yang bisa merugikan dan bisa menyebabkan resiko kegagalan yang tinggi pada tanaman budidaya kita. Tanaman juga seperti manusia yang secara insting fisiologinya itu akan membangun ketahanan dan imunitas dirinya sendiri. Namun demikian, tanaman juga butuh nutrisi yang bisa menunjang efektivitas dalam hal pembentukan senyawa-senyawa yang bisa menjadikan tanaman tersebut meningkat secara antibodi melalui peran enzim serta senyawa lain, sehingga kondisi tanaman akan lebih cenderung stabil dan tidak mudah rentan terhadap serangan hama maupun penyakit. Namun pada dasarnya kebiasaan kita sebagai petani itu ya sama dengan kebiasaan kita menjaga kesehatan, di mana pada umumnya kita itu akan sibuk bagaimana untuk berobat atau mencari kesembuhan dan pemulihan dari penyakit yang kita derita pada saat kita sudah mengalami sakit. Sebagai contoh ya, ketika anak kita atau diri kita sendiri sudah merasakan gejala penyakit, kita sibuk cari dokter, kita sibuk cari obat dan sebagainya. Itu artinya memang kita tidak punya perencanaan yang matang dalam hal menjaga kesehatan serta vitalitas dan ketahanan tubuh kita. Karena sejatinya untuk meningkatkan ketahanan dan antibodi tubuh itu tidak serta-merta di situ kita sesak BAB, di situ kita gali lubang, tapi memang harus dipersiapkan dari awal. Sebagai contoh ya, di masa-masa balita penyakit yang paling rentan itu ya seperti polio, campak dan lain-lain, yang memang harus diantisipasi dengan vaksinasi dari awal. Karena apabila seorang balita itu sudah terkena campak atau polio dan di situ kita berikan vaksinasi, itu tidak akan berdampak bagi penyembuhan dan pemulihan serta kekebalan tubuhnya. Sama halnya dengan tanaman juga seperti itu. Makanya apabila kita ingin benar-benar menjaga secara fokus bagaimana agar tanaman kita itu tidak menjadi rentan, harusnya sepertiga dari awal-awal pertumbuhan tanaman kita fokuskan untuk pemberian nutrisi yang memang benar-benar bisa menunjang peningkatan imunitas dan kekebalan tubuhnya. Sebagai contoh, apabila kita menanam melon dengan usia hidupnya itu rata-rata 75 hari, maka kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi proteksi tanaman di sepertiga umurnya, yaitu dengan terapi pemberian nutrisi yang memang bisa memberikan efek peningkatan dalam hal pembentukan enzim, yang nantinya enzim tersebut akan membentuk senyawa-senyawa antibodi pada sepertiga usia masa hidup tanaman. Jadi kalau melon tadi dengan usia rata-rata 75 hari, setidaknya kita sudah melakukan penerapan dan asupan nutrisi terutama berupa hara mikro yang kita lakukan sampai umur 25 hari setelah tanam. Begitu juga dengan tanaman timun ataupun semangka yang juga mempunyai usia rata-rata 75 hari mulai dari awal tanam hingga masa kematiannya. Dengan pembahasan ini setidaknya nanti teman-teman bisa paham bagaimana memfokuskan teknis budidaya dan penerapan aplikasi nutrisi yang terfokus pada peningkatan ketahanan atau imunitas tanaman. Kemudian bentuk tanaman juga belum terlalu besar, belum terlalu rimbun, sehingga tidak membutuhkan volume larutan nutrisi yang cukup tinggi. Mengingat pada umumnya nutrisi atau pupuk yang memang ditujukan untuk penguatan imunitas atau ketahanan tanaman yang banyak mengandung unsur-unsur mikro esensial, harganya relatif mahal. Jadi dengan kondisi tanaman yang masih muda tadi, tidak membutuhkan larutan semprot maupun larutan kocor yang besar, yang otomatis akan menghemat pembiayaan
penerapan nutrisi yang bisa meningkatkan ketahanan tanaman tersebut. Dan apabila itu tidak kita lakukan, maka kedepannya kita akan sulit untuk bisa mengendalikan hama maupun penyakit. Karena pada fase-fase berikutnya, tanaman akan terfokus dan menguras energinya untuk proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, di mana dengan organ maupun jaringan yang semakin membesar, maka akan membutuhkan energi dan nutrisi yang cukup besar pula, terutama sekali pada masa-masa di awal primordia, di mana masa ini adalah peralihan antara fase vegetatif dan generatif yang begitu luar biasanya membutuhkan energi, sehingga membutuhkan asupan nutrisi yang cukup banyak, yang pada akhirnya akan menguras ketahanan tubuhnya akibat dari fokus pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Kemudian sebagai pemahaman tambahan bahwa pemberian nutrisi maupun pupuk yang banyak mengandung unsur mikro mempunyai peranan yang berbeda secara manfaat pada tanaman ketika kita memberikannya di fase vegetatif dibandingkan dengan di fase generatif. Mengingat peran unsur mikro ini lebih cenderung memberikan manfaat sebagai katalisator dalam setiap proses fisiologi tanaman secara biokimia melalui pembentukan enzim maupun hormon serta zat-zat biokimia lainnya yang dimanfaatkan oleh tanaman untuk bisa menjalankan proses fisiologi tumbuh dan kembangnya. Pada saat kita memberikan nutrisi dan pupuk di fase vegetatif, peranan unsur mikro akan lebih cenderung dimanfaatkan oleh tanaman untuk meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuhnya. Sedangkan di fase generatif, peranan unsur mikro akan cenderung dialokasikan untuk merangsang proses-proses yang berkenaan dengan pembentukan organ generatif seperti bunga dan bakal buah. Kemudian sangat berperan dalam setiap proses pembesaran secara kualitas maupun secara kuantitas pada buah-buah yang dihasilkan. Jadi bila memang kita ingin meningkatkan imunitas dan ketahanan tubuh tanaman, ya seperti yang saya jelaskan tadi, terutama sepertiga di awal masa hidup atau umur tanaman. Namun demikian, bukan berarti kita juga harus jor-joran dalam memberikan asupan nutrisi ataupun pupuk yang banyak mengandung unsur makro, terutama nitrogen maupun fosfat, karena kedua unsur makro tersebut secara otomatis akan mempercepat proses pertumbuhan vegetatif yang membuat tanaman menjadi lebih jagur, sukulen, dan gemuk air. Dan dengan kondisi tersebut, maka tanaman muda tadi dalam bahasa Jawanya akan menjadi ringkih atau rentan, sehingga mudah untuk terinfeksi baik hama maupun penyakit. Nah, dengan kondisi demikian, maka akan merepotkan kita sendiri, terutama dalam hal penjagaan tanaman melalui pengendalian hama dan penyakit, serta akan menguras banyak energi dan biaya kita dalam merawat dan memelihara tanaman tersebut. Jadi buat sahabat dan rekan tani, perlu saya tekankan dan saya ulang kembali bahwa di masa sepertiga awal dari usia tanaman itulah kita harus fokus memberikan nutrisi maupun pupuk yang cukup dan lengkap untuk bisa menggenjot atau meningkatkan imunitas dan ketahanan tubuh tanaman, agar pada fase pertumbuhan berikutnya, di mana tanaman sangat membutuhkan makanan atau unsur hara dan nutrisi dalam jumlah besar, tidak sampai menguras ketahanan atau imunitas tubuhnya akibat terporsir dengan energi yang luar biasa dalam hal pembentukan jaringan maupun organ baru tanaman, terutama sekali menghadapi masa-masa di fase generatif. Demikian, semoga dengan penjelasan ini bisa dipahami dan memberikan manfaat terbaik bagi kita semua. Saya Budiarto dari Setabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.